Halo semua, saya Teresa Monte, mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi Angkatan 2017. Kali ini, saya akan membahas tentang sistem saraf manusia. Nah, berikut ini penjelasan tentang sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia berkaitan erat dengan sistem koordinasi, di mana tubuh kita terdiri dari banyak organ yang semuanya bekerja saling berkaitan antara satu organ dengan organ lainnya. Hal ini dapat terjadi karena pada tubuh kita terdapat suatu sistem yang mengatur semua organ yang disebut dengan sistem koordinasi, di mana semua berpusat pada satu organ, yaitu otak. Fungsi dari sistem saraf yang pertama, sebagai penghubung antara tubuh dengan dunia luar melalui indera. Kemudian, pengatur respon terhadap rangsangan. Berikutnya, mengatur dan mengendalikan kerja organ-organ tubuh sehingga dapat bekerja sesuai dengan fungsinya. Kemudian, organ penyusun sel saraf. Yang pertama ada dendrit, kemudian neurit atau akson, berikutnya ada badan sel. Dendrit merupakan tonjolan sitoplasma yang pendek dengan ujung yang bercabang-cabang, berfungsi meneruskan rangsangan menuju badan sel saraf. Kemudian, neurit atau akson merupakan serabut saraf berupa tonjolan sitoplasma yang panjang, berfungsi meneruskan impuls saraf dari badan sel yang satu ke badan sel yang lain. Kemudian, dilindungi oleh selubung mielin atau isolator. Selubung mielin ini disusun dari sel-sel Schwann yang memberi makan neurit dan membantu regenerasi neurit. Kemudian di dalam neurit terdapat benang-benang halus yang disebut neurofibrin. Berikutnya badan sel. Badan sel, di dalam badan sel itu terdapat sitoplasma, nukleus atau inti sel, kemudian ada nukleolus atau anak inti sel. Nah, berikut gambar dari sel saraf pada manusia. Di sini yang berwarna hijau merupakan sitoplasma, kemudian yang berwarna biru merupakan inti sel atau nukleus. Kemudian yang memiliki serabut ini ada dendrit, dan yang panjang berwarna ungu ini disebut dengan akson atau neurit. Nah, yang merah ini adalah sel Schwann atau mielin. Kemudian di sini ada di sekat-sekat antara sel Schwann yang satu dengan yang lain itu ada nodus Ranvier. Kemudian sistem saraf itu terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat menjadi dua, yaitu di otak dan juga di sumsum tulang belakang. Di otak terdiri dari 4, yaitu otak besar, otak tengah, otak kecil, dan juga sumsum lanjutan. Kemudian pada saraf tepi dibagi menjadi 2, ada saraf somatik dan juga saraf otonom. Nah, saraf somatik ini terdiri dari 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Nah, saraf otonom ini terdiri dari saraf simpatik dan juga saraf parasimpatik. Kita mulai dari sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Saraf pusat dilindungi oleh lapisan meninges, yaitu durameter, arkonoid, dan piameter. Di antara arkanoid dengan piameter terdapat ruang subarkanoid yang berisikan cairan cerebrospial yang berfungsi sebagai pelindung atau peredam dari benturan. Kemudian, otak. Otak merupakan pusat koordinasi utama yang terletak di rongga kepala dan dilindungi oleh tempurung kepala. Nah, otak itu dibagi menjadi 3, otak besar, tengah, dan kecil. Kita mulai dari otak besar. Otak besar atau sering disebut dengan cerebrum merupakan pusat pengendali kegiatan yang disadari. Terdiri dari 2 bagian, yaitu belahan kiri dan belahan kanan. Belahan kiri mengendalikan tubuh bagian kanan, sedangkan belahan kanan mengendalikan tubuh bagian kiri. Nah, otak besar terdiri atas 2 lapisan, yaitu korteks dan medula. Korteks itu berwarna kelabu, kemudian di lapisannya itu terdapat mengandung saraf neuron atau neuron adjustor. Nah, sedangkan korteks merupakan pusat bagian kegiatan yang terdiri dari
penglihatan, kesadaran, kecerdasan, pendengaran, dan juga penciuman. Lapisan ini banyak mengandung serabut saraf. Kemudian terbagi menjadi 3 area, yaitu area sensorik, area motorik, dan area asosiasi. Area sensorik ini berkaitan dengan penerimaan rangsangan. Kemudian area motorik berkaitan dengan menanggapi rangsangan. Sedangkan area asosiasi penghubungan antara sensorik dan motorik yang berperan dalam proses belajar, berpikir, mengambil keputusan, mengingat, dan penguasaan bahasa. Berikutnya otak tengah. Otak tengah atau sering disebut dengan mesencephalo berkaitan dengan refleks mata, tonus atau kontraksi terus-menerus itu pada otot dan juga posisi tubuh. Kemudian otak kecil. Otak kecil atau cerebrum ini terbagi menjadi 2, yaitu belahan kiri dan belahan kanan, sama seperti otak besar. Nah, kedua belahan ini dihubungkan melalui jembatan Farol. Otak kecil mengatur keseimbangan tubuh dan pusat koordinasi kerja otot ketika bergerak. Berikutnya sumsum lanjutan. Sumsum lanjutan merupakan sumsum yang berperan mengatur denyut jantung, penyempitan pembuluh darah, gerak menelan, batuk, bersin, bersendawa, dan muntah. Bagian sumsum lanjutan yang menghubungkan otak adalah pons, berfungsi sebagai pengatur pernafasan. Berikutnya, sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan sambungan dari sumsum lanjutan yang sampai ke vertebra lumbalis. Nah, sumsum tulang belakang ini berperan dalam gerak refleks atau gerak tak sadar. Sumsum tulang belakang terdiri dari 2 bagian, yaitu ventral dan dorsal. Ventral ini mengarah ke perut, sedangkan dorsal mengarah ke punggung. Ventral mengandung badan neuron motorik dan neuriknya ke arah efektor, sedangkan dorsal mengandung badan neuron sensorik. Berikutnya, saraf tepi. Sistem saraf tepi berfungsi menghubungkan sistem saraf pusat dengan organ-organ tubuh. Berdasarkan arah impuls, sistem saraf tepi terbagi menjadi 2. Yang pertama, sistem saraf aferen, kemudian sistem saraf eferen. Aferen membawa impuls dari reseptor ke saraf pusat, sedangkan eferen membawa impuls dari saraf pusat ke efektor. Berikutnya, saraf somatik. Saraf somatik terdiri dari 12 pasang saraf otak atau saraf kranial dan 31 pasang saraf sumsum tulang belakang atau saraf spinal, di mana saraf kranial terdiri atas saraf sensorik 1, 2, dan 8, kemudian saraf motorik 3, 4, 6, 11, dan 12, kemudian sensorik dan motorik 5, 7, 9, dan 10. Nah, saraf spinal merupakan saraf campuran sensorik dan motorik, di mana sensoriknya berasal dari dorsal, sedangkan motoriknya berasal dari ventral. Kemudian saraf otonom. Sistem saraf otonom disebut juga dengan sistem saraf tak sadar. Sistem saraf otonom dibedakan menjadi 2, yaitu sistem saraf simpatik dan juga sistem saraf parasimpatik. Nah, di mana sistem saraf parasimpatik ini akan bekerja berlawanan dengan sistem saraf simpatik. Nah, seperti contoh, saraf parasimpatik akan mengecilkan pupil, sedangkan saraf simpatik akan membesarkan pupil. Kemudian, parasimpatik akan menstimulasi aliran ludah, sedangkan simpatik akan menghambat aliran ludah. Kemudian, saraf parasimpatik akan memperlambat detak jantung, sedangkan simpatik akan mempercepat detak jantung. Kemudian, bronkus pada parasimpatik akan diperbesar, sedangkan pada simpatik akan dikerutkan. Kemudian, menstimulasi peristaltis dan sekresi itu pada parasimpatik, sedangkan pada simpatik akan menghambat peristaltis dan sekresi. Kemudian, pada parasimpatik akan menstimulasi bilus, sedangkan simpatik akan menstimulasi perubahan glikogen ke glukosa. Kemudian, parasimpatik akan mengerutkan kantung kemih, sedangkan pada simpatik akan menghambat kontraksi kandung kemih. Demikian penjelasan saya tentang sistem saraf manusia. Jika ada banyak kesalahan dan juga banyak hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Terima kasih.